Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi, Diva, Nelly, dan Afnan akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Yang pertama, ada pengertian manajemen. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus, yang artinya tangan, dan agri, yang artinya melakukan, yang kemudian digabungkan menjadi satu kata kerja manajer, yang artinya menangani, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Italia managere, yang artinya mengendalikan, yang kemudian diadopsi kembali ke dalam bahasa Prancis manajemen, yang berartikan seni melaksanakan dan mengatur. Yang kedua, ada pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, pengertian manajemen kurikulum. Berdasarkan pengertian manajemen dan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang selanjutnya itu adalah peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu pertama peran konservatif, kedua peran kritis atau evaluatif, yang ketiga itu adalah peran kreatif. Peran konservatif, salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peran kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Yang ketiga yaitu adalah peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan kreatif dan konstruktif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap pemeliharaan perorangan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi pemilihan. Antara keperbendaharaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Yang terakhir, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya. Materi selanjutnya ada landasan kurikulum. Sumber adalah dasar atau landasan untuk berdiri sesuatu. Fungsi dasar ialah sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu sekaligus memberikan kepada arah tujuan yang akan dicapai. Dalam merancang sebuah kurikulum diibaratkan pada fondasi bangunan yang terdiri atas dasar atau landasan. Jadi, berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan hal serupa mengenai dasar kurikulum. Beliau mengatakan bahwa ada 4 dasar atau landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis dan sejarah. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Menurut Ruhimat dan kawan-kawan, tahun 2009, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain,
menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Nah, berikut ini adalah model-model kurikulum. Adapun model yang pertama yaitu model Tiller. Model Tiller adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam model ini ada beberapa model pengembangan kurikulum yang dikemukakan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, kemudian yang kedua menentukan pengalaman belajar, kemudian yang ketiga menentukan organisasi pengalaman belajar, kemudian yang keempat yaitu menentukan evaluasi belajar. Kemudian lanjut kepada model yang kedua yaitu model Taba. Model Taba merupakan modifikasi model Tiller. Dalam model ini ada 5 langkah-langkah, yaitu yang pertama mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Kemudian yang kedua menguji unit eksperimen. Kemudian yang ketiga mengadakan revisi dan konsolidasi. Kemudian yang keempat pengembangan keseluruhan kurikulum atau developing a framework. Kemudian yang kelima yaitu implementasi dan diseminasi. Kemudian model kurikulum yang ketiga yaitu model administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau Landstaff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari pengembangan administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Kemudian model yang keempat yaitu model Nichols. Dalam bukunya Developing a Curriculum, a Practical Guide tahun 1978, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Dalam model pengembangan kurikulum ini ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu yang pertama ada analisis sesuatu, kemudian yang kedua menentukan tujuan khusus, kemudian yang ketiga menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran, kemudian yang keempat menentukan dan mengorganisasi metode, kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Kemudian model yang kelima yaitu model dinamik Schlickbeck. Menurut Schlickbeck, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau School-Based Curriculum Development. Dalam model ini ada 5 langkah. Adapun yang pertama yaitu menganalisis sesuatu, kemudian yang kedua memformulasikan tujuan, kemudian yang ketiga menyusun program, yang keempat interpretasi dan implementasi, kemudian yang kelima monitoring, feedback, penilaian, dan rekonstruksi. Kemudian model yang keenam yaitu model Saylor, Alexander, dan Lewis. Model ini membentuk kurikulum planning proses atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini kita harus menganalisis konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Kemudian model terakhir yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarasi oleh sekelompok guru-guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud dengan mengadakan perbaikan kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Ada 2 aspek yang harus selalu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum.
Yang pertama, keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum. Dan yang kedua, keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Bahan pelajaran yang dipelajari siswa perlu dikemas dan diklasifikasi dalam bentuk desain kurikulum. Secara umum, ada dua model organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran, dan yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mata pelajaran terpisah, dan yang kedua, mata pelajaran gabungan. Sedangkan kurikulum terpadu ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kurikulum inti, yang kedua, social function dan persistent, dan yang ketiga, experience atau activity kurikulum. Yang berikutnya ada desain pengembangan kurikulum. Desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Desain kurikulum menurut Fred Percival dan Henry Ellington adalah pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Para pengembang kurikulum telah mengkonstruksi kurikulum menurut dasar-dasar pengkategorian berikut. A. Subject-centered design. Desain yang berpusat pada mata pelajaran. Suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar yang terdiri dari 3 desain, yaitu subject design, discipline design, dan board felt design. Yang B. Learner-centered design, yaitu desain yang berpusat pada pembelajar. Suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran peserta didik. Dan yang ketiga ada problem-centered design, yaitu desain yang pusatnya adalah problem. Desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.